Selamat pagi, siang, dan juga malam, Pak Daris. Perkenalkan, nama saya David Benito, RP502-520-120. Dan di sini akan melanjutkan presentasi saya untuk materi yang terakhir, yaitu yang first order logic. Nah, mungkin bisa langsung saya lanjutkan. Sekarang masuk ke, mungkin sebelumnya kita recall ke materi sebelumnya yang merupakan proportional logic. Nah, di proportional logic ini itu hanya merepresentasikan fakta saja. Nah, dari hal tersebut itu sebenarnya itu tidak sufficient untuk merepresentasikan sentence yang kompleks atau natural language statement. Dan juga itu sangat limited untuk expressive power-nya. First order logic, predicate logic or first order predicate logic itu merupakan extension untuk proportional logic. The flow of information about the object is in an easier way and can also express the relationship between those objects. Nah, kemudian juga does not only assume that the word contains fact, but also assume the following things in the word. Yang pertama itu mengasumsikan objek. Itu adalah kata seperti A, B, people, number, color, theory, width, pitch, rumpus. Kemudian juga mengasumsikan relation, seperti unary relation or any relation. Dan juga yang terakhir itu mengasumsikan function, seperti father of, best friend, turning of, end of, dan lain sebagainya. Sintaksnya sendiri untuk first order logic tersebut itu ada beberapa basic elemennya. Yang pertama itu adalah constant. Contohnya seperti yang King John 2 ITS, predikat seperti brother lebih besar, function itu seperti squared, left leg of, variable itu seperti x, y, a, b, connective itu seperti and, or, dan lain sebagainya, equality, dan juga yang terakhir quantifier. Quantifier ini ada dua jenis, itu yang pertama itu ada universal dan juga existential ini. Kemudian lanjut ke sintaksnya untuk FOL. Nah, sintaksnya FOL ini pertama ini ada paling kecil itu ada atomic sentence. Itu tuh seperti predikat dengan term 1, term lainnya sampai term n. Atau term 1 itu sama dengan term 2. Termnya itu juga bisa dilihat dibuat seperti function dalam kurung term 1 sampai term n. Atau constant atau variable. Contohnya adalah brother dalam kurung King John, Richard Reinhardt. Nah, ini berarti kan termasuk ke dalam sintaks seperti berikut ini. Atau juga untuk yang length, left leg of Richard, yang left of King John. Ini masuk ke function. Kemudian lanjut lagi ke complex sentence are made from atomic sentence using connective. Jadi dari atomic sentence yang di atas ini bisa digabungkan dengan connective untuk membentuk suatu sentence yang lebih kompleks. Seperti yang disimbolkan seperti berikut ini. First order logic statement can be divided into two parts. Yang pertama itu ada subject yang merupakan main part of the statement, dan juga predikat yang merupakan yang bisa didefinisikan sebagai relation which binds, mengikat dua atoms together in a statement. Contohnya adalah seperti berikut ini. Kemudian kita masuk ke model dari FOL. Jadi di model ini mungkin bisa dilihat ada dua person seperti berikut ini. Nah, di sini bisa dilihat bahwa brother Richard John. Jadi di sini person satunya Richard dan yang kedua ini John. Consider the interpretation in which Richard the Reinhardt, John the Evoking John, dan brother itu brotherhood relation. Kemudian bisa dilihat ini sebenarnya untuk modelnya sendiri itu bisa terdapat sangat banyak. Lots of models. Nah, contohnya seperti berikut ini. Entailment in proportional logic can be computed by enumerating models. We can enumerate the FOL model for a given KB vocabulary seperti berikut ini, memakai for each pada setiap barisnya ini. Computing entailment by enumerating FOL model is not easy. Model for FOL, consider the interpretation in which yang tadi sebagai berikut ini. Under this interpretation, brother dalam kurung Richard, John itu true. Just in case Richard Reinhardt and Evoking John are in the brotherhood relation in the model. Nah, di model ini kan bisa dilihat bahwa ada relation brotherhood, maka
sentence interpretation, maka sentence ini, Brother Richard John ini bernilai true. Sekarang kita masuk ke quantifier pada FOL. A quantifier is a language element which generate quantification. Quantification specifies the quantity of specimen in the universe of discourse. The symbol that permit to determine or identify the range and scope of the variable in the logical expression. Two types of quantifier. Jadi ada dua jenis. Yang pertama ada universal quantifier dan yang kedua ada existential quantifier. Universal itu adalah semuanya. Contoh itu seperti for all, everyone, everything. Sedangkan existential itu hanya beberapa, seperti for some atau at least one. Masuk ke universal quantification, itu simbolnya itu seperti berikut ini. Modelnya seperti A terbalik, dilanjutkan dengan variabelnya dan sentence-nya. Contohnya adalah everyone at the banquet is hungry. Maka nanti didapatkan sintaksnya seperti berikut ini. Universal X, P itu true in a model M if P is true with X being its possible object in the model. Jadi misalnya X itu ini itu bernilai true, misalnya X itu merupakan semua yang ada di P dan P ini adalah true. Roughly speaking, equivalent to the conjunction of instantiation of P. Nah, untuk common mistake sendiri, biasanya itu implikasi is the main connective with universal quantification. Jadi, common mistake itu menggunakan N as the main connective with universal ini. Nah, jadi misalnya seperti kayak gini, berikut ini. Nah, nanti artinya itu malah jadi everyone is at the banquet and everyone is hungry. Sekarang masuk ke existential quantification dengan sintaks itu sebagai berikut. Tandanya itu seperti A terbalik, dalam kurung variabel dilanjutkan dengan sentence. Contohnya, someone at the tournament is hungry. Sintaksnya seperti berikut. Nah, nanti existential XP is true in a model M. Jika P is true, maka nanti X itu adalah some possible object in the model. Jadi X ini kayak subbagian dari P, di mana P ini true. Roughly speaking, equivalent to the disjunction of instantiation of P. Nah, untuk common mistake-nya sendiri itu juga typically biasanya N is the main connective with A. Using implikasi as the main connective with A. Seperti berikut ini. Nah, nanti is true if there is anyone who is not at the tournament. Nah, kemudian sekarang lanjut ke property of quantifiers. Pertama ada ini, misalnya untuk universal XY itu akan bernilai sama dengan universal YX. Juga untuk existential XY itu akan bernilai sama dengan existential YX. Tetapi existential X universal Y itu tidak akan sama, misalnya dibalik. So, jadi universal Y existential X. Contohnya ada di sini. There is a person who loves everyone in the world. Itu misalnya tandanya itu seperti berikut. Tapi misalnya kita balik seperti kayak gini. Everyone in the world is loved by at least one person. Nah, itu akan memiliki hasil yang tidak sama. It's not the same. Quantifier duality, each can be expressed using the other. Quantifier duality, each can be expressed using the other. Jadi, misalnya kita pakai universal, sebenarnya kita tuh juga bisa diubah sintaks itu menjadi existential. Tapi di pengubahannya itu menjadi seperti berikut. Kalau dari universal, jadi negasi existential, negasi sentence-nya. Sedangkan existential akan berubah menjadi negasi universal, negasi sentence-nya. Fun with sentence. Brother Arsich brings. Maka nanti sintaksnya itu seperti berikut ini. Sedangkan si bring is symmetric.
Dan kemudian selanjutnya lagi, a first cousin is a child of a parent sibling. Maka nanti sintaks seperti berikut ini. Nah, di sini tuh kalau brother itu cuma satu arah ke siblings, maka nanti hasilnya itu pakai implikasi. Sedangkan sibling itu simetrik, maka nanti jadi biimplikasi. Dan juga seperti ini, nanti hasilnya biimplikasi. Sekarang lanjut ke equality. Term 1 sama term 2 is true under a given interpretation. If and only if term 1 and term 2 refer to the same object. Contohnya 1 sama dengan 2 and universal x kali squared x sama dengan x are satisfiable. 2 sama dengan 2 is valid. Definition of full sibling in term of parent. Universal xy, sibling xy itu sama biimplikasi dengan sintaks berikut. FOL inference rule for quantifier. Jadi ini untuk inference rules-nya yang buat quantifier-nya. Some basic inference rules untuk in FOL itu ada universal generation, universal instantiation, existential instantiation sama existential introduction. Pertama ada universal generalization. Nah, itu adalah valid inference rule which states that if premise PC yang atas ini is true for any arbitrary element C in the universe of this course, then we can have a conclusion as universal X PX. Jadi contohnya misalnya a byte contain 8 bits, maka all bytes contain 8 bits. Jadi misalnya ini true, maka nanti akan menghasilkan seperti berikut ini. Kemudian lanjut lagi ke universal instantiation, atau juga bisa dibilang dengan universal elimination. Simbolnya adalah seperti berikut. Itu juga merupakan valid inference rules, which can be applied multiple times to add new sentence. The new KP is logically equivalent to the previous KP. We can infer any sentence PC by substituting a ground term C, a constant within domain X, from universal X PX for any object in the universe of discourse. Nah, mungkin untuk contohnya, all kings who are greedy are evil. Universal X king and greedy X itu akan menghasilkan evil. King John and greedy John berarti menghasilkan evil John. Berarti King Richard and greedy Richard menghasilkan evil Richard. King Father John and greedy Father John menghasilkan evil Father John. Dan ini sesuai dengan yang didapatkan seperti berikut ini. Kemudian sekarang kita masuk ke existential instantiation atau existential elimination. Sintaksnya seperti berikut ini. A valid inference rule in the first order logic. Itu can be applied only once to replace the existential sentence. New KB is not logically equivalent to old KB, but it will be satisfiable if old KB was satisfiable. One can infer PC from the formula given in the form of existential XPX for a new constant symbol C. Contohnya adalah seperti berikut ini. Existential C ground X and on hand X John. Dan kita tuh bisa infer bahwa ground K and on hand K John as long as K does not appear in the knowledge space. Kemudian yang terakhir ini ada existential introduction atau existential generalization. A valid inference rule in first order logic. If there is some element C in the universe of discord which has a property P, then we can infer that there exists something in the universe which has the property P. Jadi contohnya itu ada Priyanka got good mark in English. Maka berarti pasti ada seseorang yang punya good marks in English. Generalized modus ponens. Sintaksnya itu seperti berikut ini. A single inference rules. P implies key and P is asserted to be true. Therefore, key must be true. For atomic sentence PI and key, where there is a substitution theta such that subs theta PI and subs theta PI, it can be represented as berikut ini. Example, we will use this rule for kings are evil.
So we will find some x such that x is king and x is greedy, so we can infer that x is evil. Nah, nanti didapatkan, bisa dimasukkan untuk kepada tiap simbolnya akan seperti berikut ini. Maka didapatkan that x is evil. Mungkin sekian dari presentasi untuk materi terakhir ini, Pak. Terima kasih banyak.